Semangat pagi! Saya ingin berbagi dengan Anda hal yang saya syukuri. Ini terjadi beberapa malam yang lalu ketika saya sementara bersiap-siap untuk rekaman renungan pagi. Saya cepat-cepat mandi dan setelah itu saya mengeringkan rambut menggunakan hair dryer. Setelah saya rasa kering, saya pergi ke depan cermin, mengambil sisir, mau merapikan susunan rambut. Sementara saya sisir-sisir rambut saya kaget dan melihat bahwa ternyata ada sehelai rambut putih yang saya dapati di sebelah kiri bagian rambut saya. Setelah kaget saya pun tertawa. Saya berpikir, wah akhirnya ada juga tanda di rambut saya yang menunjukkan bahwa ternyata saya telah masuk di kategori sudah tua. Walaupun yang masih terlihat baru sehelai, mungkin saja ada rambut-rambut putih yang lain di belakang yang tidak nampak dengan mata saya. Saya pun mencari referensi di dalam Alkitab yang tertulis di dalam Amsal 20 ayat 29. Hiasan orang muda ialah kekuatannya, dan keindahan orang tua ialah uban. Jadi di sini saya pun langsung teringat kepada ayah saya. Jika ayah dan ibu saya dibandingkan, mereka sebenarnya hanya terpaut usia 4 tahun. Ayah saya kelahiran 54, ibu saya kelahiran 58. Tapi jika melihat foto mereka berdua berdampingan, maka akan terlihat perbedaan yang sangat mencolok, yaitu warna rambut. Ayah saya saat ini sudah memiliki warna rambut yang hampir sepenuhnya putih. Dan ibu saya dengan usia yang hanya berbeda 4 tahun tadi, nyaris setengah dari ayah saya saja tidak. Tapi selain ibu saya, kami pun bertiga anak-anak melarang ayah kami untuk mengecat rambutnya. Karena kami tidak ada masalah dengan warna rambut yang putih. Kami bangga melihat uban-uban tersebut dan kami senang ketika ayah saya pun menerima usulan kami untuk tidak mengecat rambut ubannya. Saya pun semangat karena saya mendapatkan juga kekuatan dari ayat firman Tuhan yang tertulis di dalam Yesaya 46 ayat yang keempat. Sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu, aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Saya semakin termotivasi karena semakin bertambah usia saya, semakin saya tua. Tuhan tetap adalah Tuhan saya yang berjanji untuk menggendong saya dalam setiap kelemahan saya. Saya pun bersyukur untuk hal ini di mana uban yang saya miliki mengingatkan saya bahwa saya harus semakin dewasa lagi, semakin bersikap lebih bijaksana, mengurangi sifat-sifat saya yang dahulu, mengurangi sifat mudah tersinggung, mengurangi sifat mudah kesal, mudah marah, dan harus lebih memikirkan bagaimana saya harus bersikap dan berkata-kata. Inilah hal yang saya syukuri. Saya rindu Anda pun memiliki hal yang dapat Anda syukuri. Mulailah dari hal-hal yang sederhana, yaitu hal-hal yang kecil. Baik, mari kita lanjutkan bacaan renungan pagi kita hari ini di tanggal 4 Mei dengan judul Ia sangat rajin. Ayat intinya tertulis di dalam Yohanes 9 ayat yang keempat. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang, akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Penjelasannya, hidup Kristus mendemonstrasikan kepada semua orang muda bahwa suatu hidup yang rajin dan taat adalah menguntungkan untuk pembentukan tabiat moral yang baik, prinsip yang teguh, kekuatan tujuan, pengetahuan yang sehat, dan pencapaian rohani yang tinggi. Kebanyakan orang muda dewasa ini memeliharakan suatu kesukaan kepada permainan yang merangsang, yang sebenarnya tidak baik untuk pencapaian yang tinggi dalam pembinaan mental dan untuk kekuatan jasmani. Pikiran tidak dipelihara dalam suatu keadaan yang tenang dan sehat untuk berpikir, melainkan kebanyakan waktu selalu dibawa rangsangan, pendeknya dimabukkan.
dengan permainan hiburan yang diidam-idamkan yang membuatnya tidak dapat digunakan sebaik-baiknya berpikir atau belajar. Orang muda yang tidak menyukai penghormatan terhadap orang tua mereka dan kesukaan untuk membuat mereka berguna tidak dapat menggemari kesenangan yang sesungguhnya. Kesukaan kepada permainan yang sia-sia mengurangi kualitas pikiran dan melemahkan moral, sehingga banyak orang muda mempunyai hanya sedikit pengendalian diri dan prinsip yang teguh. Dalam hidupnya yang rajin, tidak ada saat-saat kemalasan untuk mengundang pencobaan. Tidak ada jam-jam yang tanpa tujuan membuka jalan untuk pergaulan yang merusakkan. Sedapat mungkin, ia menutup pintu kepada penggoda, baik keuntungan maupun kesenangan. Pujian atau celaan tidak dapat membujuk dia untuk menyetujui suatu tindakan yang salah. Ia tidak mau bercacat meskipun saat memegang alat-alat. Ia adalah seorang pekerja yang sempurna sebagaimana ia sempurna dalam tabiat. Oleh teladannya sendiri, ia mengajarkan bahwa wajiblah kita rajin agar pekerjaan kita dilaksanakan dengan tepat dan seksama, dan agar pekerjaan yang demikian itu terhormat. Latihan yang mengajar tangan supaya berguna dan mendidik orang-orang muda supaya memikul bagian mereka dalam beban hidup, memberikan kekuatan jasmani, dan memperkembang segala kemampuan. Allah menetapkan pekerjaan itu sebagai suatu berkat, dan hanya pekerja yang rajin mendapat kemuliaan dan kesukaan hidup yang benar. Puji Tuhan untuk bacaan renungan pagi hari ini yang mengajak kita semua untuk menjadi seorang pribadi yang rajin seperti yang telah dicontohkan oleh Yesus. Dan dihimbau juga pada renungan kita ini untuk menggunakan waktu dengan baik dan menghindari penggunaan waktu untuk permainan yang hanya membuat pikiran mental kita semakin tidak baik. Mari kita kelola waktu kita agar kita tidak menyia-nyiakannya percuma. Slogan kita, awali hari ini dengan renungan pagi. Mari kita pun harus terus menggunakan waktu untuk berdoa. Dan firman Tuhan juga menguatkan kita yang mengatakan, jadilah tenang maka kamu dapat berdoa. Ketika kita mengalami banyak situasi yang membuat kita panik, jangan langsung bertindak dengan kemampuan kita sendiri. Tapi tenanglah, carilah waktu khusus untuk berdoa. Meskipun hanya berdoa dalam hati, Tuhan akan menuntun kita untuk melakukan tindakan yang terbaik. Dan jika ada di antara Anda yang ingin turut didoakan, mari tuliskanlah usulan doa Anda di kolom komentar di bawah ini, dan saya akan turut mendoakannya. Terima kasih banyak, esok hari kita akan lanjutkan bacaan renungan pagi kita selanjutnya. Sampai jumpa, jagalah kesehatan kita bersama, dan kiranya Tuhan terus memberkati kita senantiasa. Amin.